warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bernica Fiona Melinda dari program D3 Kebidanan Kampus 2 Setiku. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan hasil presentasi yang telah saya buat yang bertema definisi sejarah dan peran bidan dalam konteks nasional dan global. Definisi bidan. Bidan adalah seseorang yang telah berhasil atau sukses menyelesaikan pendidikan bidan yang terakreditasi dan diakui negara, telah memperoleh kualifikasi yang dibutuhkan untuk didaftarkan, mendapat sertifikat dan atau secara resmi diberi lisensi untuk melakukan praktik kebidanan menurut ICM tahun 2005. Sejarah bidan. Sejarah bidan yang pertama, sejarah ICM, International Confederation of Midwives. Yang pertama di tahun 2019, ICM merayakan 100 tahun sejak pertemuan pertama tercatat di Belgia pada tahun 1919, setahun setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Hal ini diketahui bahwa bidan telah melakukan upaya untuk memenuhi internasional selama lebih dari 100 tahun. Yang kedua, kantor pusat. Dewan ICM memutuskan pada tahun 1999 untuk memindahkan lokasi kantor pusat dari London ke Den Haag di Belanda dan telah ada sejak staf permanen. Markas telah meningkat dari pengangkatan pada tahun 1987. Dari satu paruh waktu, sekretaris eksklusif untuk kelompok yang lebih besar ini termasuk Chief Executive Technical Bidan Advisor, manajemen komunikasi, koordinator proyek, dan staf administrasi lainnya. Dewan ICM. Yang ketiga, Dewan ICM. Dewan bertemu secara penuh setiap 3 tahun segera sebelum kongres selama 4 hari. Setiap ikatan bidan terlepas dari ukuran mengirimkan 2 delegasi voting untuk kongres. Kekuatan maksimum dewan adalah 2 kali setiap asosiasi bidan. Yang keempat, triennial kongres. ICM kongres telah menjadi utama fokus reguler untuk bisnis global bidan, profesional dan pertemuan ilmiah. Selain itu, pertemuan regional dan konferensi yang sering diadakan di tahun-tahun antara kongres. Yang kedua, sejarah kebidanan atau yang disingkat IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Dalam sejarah bidan Indonesia menyebutkan bahwa tanggal 24 Juni 1951 dipandang sebagai hari jadi IBI. Pengukuhan hari lahirnya IBI tersebut didasarkan atas hasil konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1951 yang merupakan prakarsa bidan-bidan senior yang berdomisili di Jakarta. Konferensi bidan pertama tersebut telah berhasil meletakkan landasan yang kuat serta arahan yang benar bagi pejuang bidan. Bagi perjuangan bidan selanjutnya yaitu mendirikan sebuah organisasi profesi bernama Ikatan Bidan Indonesia atau yang disingkat dengan IBI, berbentuk kesatuan bersifat nasional berdasarkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sejarah kebidanan di luar negeri. Sejarah kebidanan di Belanda. Yang pertama, awal tahun 1970-an, angka persalinan di rumah berkisaran 70% dan pada masa ini pekerjaan tenaga bidan sangat berat dan pendapatannya rendah. Pada masa ini terdapat peraturan bahwa medis dan bidan harus mampu mengobservasi 15 persalinan selama pelatihan. Peraturan ini menimbulkan masalah karena tidak mencukupinya jumlah persalinan yang ada di rumah sakit. Untuk mengatasinya, dibuatlah keputusan bagi bidan untuk mendapatkan akses ke rumah sakit dengan membawa ibu yang akan ditolong persalinannya. Situasi ini memberikan dampak yang menguntungkan bagi bidan, yaitu dapat meningkatkan
status serta pendapatannya. Akhir tahun 70-an, angka persalinan di rumah menurun drastis sampai dengan 35% saat upacara kelulusan pada calon bidan. Profesor Klosterman berpidato mengenai 5 menit menuju tengah malam, yang artinya bahwa bidan di Belanda harus mampu mempertahankan statusnya dengan cara yang pertama, mengikuti komunitas internasional tentang kesehatan kelahiran dan metode hospitalisasi untuk kelahiran. Yang kedua, memilih mempertahankan sistem kebidanan. Yang ketiga, memperkuat sistem screening dari prenatal yang menjamin kekuatan otonomi dari bidan mandiri. Yang ketiga, sejarah kebidanan di Swiss. Operasi SC pertama kali ini berhasil pada wanita hidup pada tahun 1500 ketika dokter hewan Swiss yang bernama Jakob Nutter melakukan operasi untuk melahirkan anak mereka, dan istrinya dapat bertahan hidup sampai usia 77 tahun. Bidan di Swiss ada pada abad ke-16. Peran bidan dalam konteks nasional dan global. Setiap 5 Mei sejak tahun 1992, bidan, perempuan remaja, perempuan, mitra, dan pendukung bidan di dunia merayakan rekoordinasi atau kontribusi dan karya bidan. Untuk tahun ini, tema yang diangkat adalah bidan sebagai pembela hak asasi perempuan. Nah, dalam konteks itu, Ikatan Bidan Indonesia atau yang disingkat IBI didukung oleh UNFA Indonesia dan Global Afrit Kanada menyelenggarakan seminar dalam rangka memperingati Hari Bidan Internasional 2019 di Jakarta. Ketua Umum IBI Pusat yang bernama Emi Nurjani mengatakan bidan sebagai tenaga kesehatan strategis berada pada garis terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi perempuan, dan keluarga berencana. Selanjutnya, IBI memiliki anggota sebanyak 324.515 bidan yang telah tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Bidan adalah mitra kesehatan keluarga dan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak, kesehatan ibu dan bayi. Mereka berperan sebagai penyedia layanan kesehatan, pendidik, penggerak peran, serta masyarakat. Pemberdayaan perempuan dan perlibatan masyarakat untuk kesehatan serta sebagai pembuat keputusan. 85% pemeriksaan kehamilan, 62,7% persalinan, 54,6% pelayanan KB dilakukan oleh bidan. Rinkesdas tahun 2018. Selanjutnya, bidan memiliki peran penting untuk menurunkan AKI dan AKB. Data SDKI tahun 2017 menunjukkan bahwa angka kematian ibu atau yang disingkat AKI dan angka kematian bayi baru lahir AKB di Indonesia masih tinggi. Seyogyanya kematian ibu maupun bayi baru lahir dapat dihindari lewat tersedianya layanan kesehatan yang bermutu dan mudah dijangkau. Dalam hal ini, tersedianya bidan berkompeten di tengah masyarakat mudah diakses dan didukung dengan fasilitas yang memadai. Kesimpulan, bidan merupakan mitra wanita dalam hal kesehatan. Setiap wanita mempunyai hak untuk memelihara kesehatan reproduksinya, dan profesi bidan sangat berperan dalam memberikan mendukung pada kaum wanita untuk memutuskan perawatan kesehatan dirinya. Seorang bidan bisa dibilang berhasil dalam masyarakat bila bidan tersebut mampu mendengarkan dan memenuhi harapan masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam upaya memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.